Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit ya berbagi mengenai tutorial ataupun cara mengoperasikan aplikasi Mendeley melalui Microsoft Word 2010. Nah, sebelumnya, saya sedikit memberikan informasi ya, bahwasanya aplikasi Mendeley ini merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh para akademisi ya, untuk mensitasi atau mengutip dari sumber rujukan ataupun rujukan ataupun referensi ya secara otomatis. Nah, eee, untuk pengutipan ya atau citation ini tidak hanya Mendeley teman-teman, ada banyak aplikasi sebenarnya. Ada Zotero, kemudian, eee, EndNote, dan juga ada aplikasi bawaan yang ada di Microsoft Word itu sendiri. Teman-teman bisa melihat di bagian insert citation atau di bagian reference kalau di Microsoft Word. Nah, di tampilan ini ya, mungkin kita langsung saja ya untuk kepada prakteknya. Enggak sih, enggak praktek juga. Eee, Bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Mendeley ini. Nah, teman-teman bisa melihat di layar ya, bahwa di bagian reference itu sudah terpampang ya atau nampak, aplikasi Mendeley yang ada di Microsoft Word. Oke, langsung saja saya akan membuka aplikasinya ya. Nah, begini teman-teman tampilan, eee, aplikasi Mendeley itu. Kemudian saya akan mengeklik tools ya di bagian kiri atas. Saya akan mencoba uninstall terlebih dahulu Microsoft Word ya, dan klik yes. Nah, tampilan sebelum kita menginstal aplikasi Mendeley akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin menginstal kembali aplikasi Mendeley Desktop itu tinggal klik tools, kalau di bahasa Indonesia itu alat ya, kemudian tinggal install MS Word plugin dan yes, dan akan apabila instalannya berhasil ke Microsoft Word akan muncul tampilan gambar semacam ini. Nah, kita coba mem belajar ya. Kita coba menggunakan ya, kita coba bersama bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley di Microsoft Word 2010. Nah, tampilannya sudah ada Mendeley ya. Untuk menginsert sumber rujukan ya ataupun apa ya, istilahnya tuh mengutip referensi ataupun sitasi, mengutip referensi daftar pustaka dan sebagainya, kita buka Open Mendeley yang sudah terbuka. Nah, sebelumnya kita perlu melihat ya di buku panduan teman-teman jika di instansi terkait dengan, style ya ataupun jenis kutipan ya. Kalau di tempat saya atau di universitas saya itu saya menggunakan APA. Ini tergantung ya teman-teman, teman-teman bisa melihat di buku pedoman penelitian ataupun sejenisnya. Nah, terlebih dahulu kita klik jenisnya, apa, stylenya ya. Kalau saya menggunakan EPA, kemudian kita buka Mendeley. Nah, saya akan mencoba mengutip atau mensitasi, artikel jurnal ya secara otomatis. Caranya adalah dengan mengeklik add file yang ada di kiri atas ya, di pojok itu yang gambarnya dokumen.
kemudian klik kiri. Selanjutnya, teman-teman bisa otomatis contohnya seperti ini ya, mengeklik 2 kali bisa ataupun ini dan klik nah, otomatis di metadata teman-teman sudah otomatis ada jurnal artikel ya, dan ini cukup mudah ya, cukup membantu kita ya dalam melakukan penelitian, sehingga kita tidak perlu mengisi metadata secara manual. Misal kita akan belajar bersama ya, menulis kalimat ilmiah ataupun menulis tulisan ilmiah, mencoba ya, mencoba. Misal kita ingin menulis pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah ini misal ya, agak ngawur, ya karena mengarang bebas ini, adalah suatu upaya untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Nah, semacam ini ya. Kemudian setelah kita menginput tadi, kita memasukkan citasinya ke sini, ke insert citation ya namanya. Kemudian klik aja judul artikel yang telah kita baca dan ingin kita citasi. Misal tadi kita mengambil ini ya, kemudian tinggal klik OK. Dan citasinya pun muncul secara otomatis. Nah, bagaimana untuk menambahkan halaman? Karena ada ya, di bagian apa, buku panduan itu harus mencantumkan halaman biar lengkap atau sebagainya ya. Tinggal teman-teman, edit citation saja, terus dihapus yang search for additional reference ini. Dan hingga muncul tampilan seperti ini tinggal ditambahkan halamannya. Misal ya ini halaman 25, sampai 26. Nah, sudah muncul halaman dan tinggal kita berikan titik. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin di lain kesempatan saya akan berbagi ya bagaimana biasanya kalau di Mendeley Desktop itu menggunakan P ya, bukan HAL ya. P seperti ini atau PP seperti itu. Itu tidak masalah kalau saya pakai HAL ya, bahasa Indonesia. Mungkin di lain kesempatan saya akan mencoba berbagi, bagaimana cara mengubah P menjadi HAL ya, insya Allah. Selanjutnya, apakah bisa mengutip secara manual? Di aplikasi Mendeley ini juga disediakan cara menginsert ya, cara pengutipan secara manual ataupun insert metadatanya secara manual seperti halnya yang ada di Microsoft Word ini ya, di aplikasi bawaan. Caranya kita tetap buka lagi di aplikasi Mendeley-nya, tetap diklik kiri yang bagian atas ini dan add entry manually. Nah, muncul tampilan seperti ini, ada tipenya. Tipe itu apa ya bahasa Indonesianya, jenis ya? Jenisnya itu ada artikel jurnal, ada buku, bagian buku. Ini misal kita bisa mengutip rujukan ya kalau tidak salah. Itu misal ada bunga rampai isai nasional, kita ambil sebagai salah satu sumber referensi, kita ambilnya yang jenisnya book section, seperti itu dan sebagainya. Kemudian ada apa ini, seminar proceeding biasanya kalau di akademisi ya, di, universitas itu mengadakan seminar dan ada luarannya berupa proceeding ya. Dan ada ensiklopedia,
dan sebagainya ya. Ada juga web ya, kita bisa mengutip sumber web dan saya perlu memberikan sedikit ya saran mungkin ataupun, eee, pengalaman ya, bahwa untuk mengutip sumber informasi terkait dengan penulis menulis menulis karya ilmiah ini, saya menyarankan untuk tidak mengutip sumber dari blog pribadi ya, walaupun penulisnya itu adalah seorang profesor ataupun akademisi yang sudah ahli, teman-teman bisa mengutip, gagasan profesor atau akademisi tersebut itu teman-teman bisa mencari di artikel yang telah mereka buat ataupun dari sumber berita yang kredibel dan sebagainya. Karena, dalam konteks penulisan karya ilmiah ya ataupun ya menulis secara ilmiah itu diperlukan sumber-sumber yang kredibel ya agar ketika kita menulis itu, dapat dijadikan sebagai rujukan dan juga meminimalisir terjadinya subjektivitas. Nah, ini akan juga berpengaruh pada kualitas tulisan, eee teman-teman ya dalam hal menulis karya ilmiah, seperti itu. Ini misal contoh kita menemukan sebuah buku ya di perpustakaan, contohnya lingkungan hidup dan di, metadatanya kita menulisnya itu nggak boleh besar ya, maksudnya hurufnya harus menggunakan huruf yang kecil. Misal lingkungan hidup ya, autornya misal Kartika Sari dan tahunnya 2010, X-nya 17. Kemudian teman-teman tidak perlu juga ya menulis abstrak, boleh dikosongkan maksud saya, boleh juga diisi bebas, teksnya juga boleh diisi, city-nya itu kota ya, kota misalnya Bandung, edisi, perlu, bisa ditulis dan juga tidak, editor juga bisa ditulis, publisher itu penerbit, misal ya. Dan perlu saya, informasikan ya mungkin, bahwa teman-teman ini saya menulis buku yang tidak ada ya, ini misal contoh agar mempersingkat waktu saja, teman-teman, dalam menulis, karya tulis ilmiah itu, jangan ya, usahakan jangan untuk mengarang penulis ya, ini jangan ditiru ya teman-teman, saya tidak bertanggung jawab jika teman-teman meniru ini. Karena, ini berdampak pada, ke depannya teman-teman. Teman-teman ketika kita menulis artikel ilmiah ataupun menulis karya tulis ilmiah ya, menulis suatu penelitian itu harus didasarkan pada etika akademik ya. Kalau tidak kita bisa kena kasus, bahkan kasus pidana. Jadi sebagai akademisi kita harus sedikit berpikir rasional dan juga kritis dan utamakan kejujuran ya, oke. Dan selanjutnya kita hanya perlu klik save. Dan otomatis ya di bagian kanan ini sudah nampak, metadatanya ya, teman-teman bisa mengeditnya apabila ada kesalahan autor misalnya ataupun tahun dan sebagainya. Kemudian kita buka ke Microsoft Word kembali dan biasanya menulis ilmiah itu seperti ini. Kartika dalam bukunya ini nggak usah ditulis sih, menurut Kartika Pelestarian, menurut misal kita kutip langsung menurut ini Kartika gitu ya, search tapi halaman 17
Pelestarian lingkungan adalah cara-cara yang digunakan agar lingkungan dapat menjadi ngarang bebas susah ternyata ya. Agar lingkungan dapat menjadi sebagaimana as aslinya. Ih, nah di dalam mengutip seperti ini kan ada kurung ya, bagaimana cara mengutipnya secara langsung? Saya sedikit belajar sih, mohon maaf jika ada kesalahan nanti ya. Tinggal teman-teman di copy, namanya, kemudian edit citation, dihapus, kemudian klik suppress author. Nah, otomatis nama dari author tersebut hilang ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita paste nama. Jadi, dalam pengutipan ini alangkah lebih, enak dibaca ya teman-teman. Dan terakhir ya, dalam menulis, menulis kutipan seperti ini itu diusahakan titiknya di belakang sumber ya, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Karena nanti akan berdampak pada, cara baca ya, cara membaca artikel itu, membaca artikel atau karya ilmiah. Jadi harus titiknya di belakang sumber seperti ini. Tergantung juga sih, tergantung pada, cara pengutipan teman-teman baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan, selanjutnya untuk membuat daftar pustaka kan kita telah mengutip ya, memasukkan sumber-sumber referensi yang telah kita dapatkan baik di jurnal ataupun di artikel ilmiah ataupun di buku ya, buku penelitian. Selanjutnya bagaimana cara daftar pustakanya secara otomatis? Biasanya kalau karya tulis semacam ini ya. Tinggal teman-teman bisa mengeklik di bagian insert bibliografi dan otomatis akan masuk, metadatanya. Teman-teman bisa menambahkan sumber referensi dan teman-teman ketika telah menambahkan, eee eee, apa, buku ya, menambahkan suatu buku, teman-teman tidak perlu menghapus ini, tinggal teman-teman refresh. Misal ya, saya beri contoh lagi. Misal kemudian menurut karena saya sudah mendapatkan banyak data ya, banyak buku referensi, saya tinggal menulis seperti ini tuh semacam search engine ya, seperti Google tapi secara offline menurut saya ya, dan ini sangat bermanfaat ya. Halaman 12 misal ya, sedangkan gini ada kemudian pelestarian lingkungan memiliki fungsi agar manusia agar ekosistem dapat terjaga baik itu, kualitas mau baik itu agar aku dapat terjaga. Misal ya ini kembali lagi jangan ditiru ya. Ini hanya mempermudah saja karena saya tidak akan bertanggung jawab jika teman-teman, mengarang bebas
dan dari baik itu buku ataupun sumber-sumber informasi agar terpenuhinya standar dari buku pedoman penelitian teman-teman, saya tidak akan bertanggung jawab ya. Ini hanya contoh agar lebih mempermudah saja dan mempersingkat waktu. Nah, ini sudah otomatis masuk ke sini teman-teman, ke daftar pustakanya. Bagaimana untuk menghapusnya? Misal kita nggak mau ini, tinggal dihapus dan misal ada kesalahan, nah kan ini masih ada ya, tinggal teman-teman di-refresh di bagian aplikasi Mendeley-nya, di bagian refresh ini dan otomatis terhapus. Mungkin itu ya, cukup sekian dari saya dan video ini dibuat atas dasar pengalaman pribadi ya teman-teman, dan apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian cara ataupun tutorial, teman-teman bisa, memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar, dan tentu saja saya mohon maaf apabila dalam ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Tetap semangat dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.